Dhaka, ibu kota Bangladesh, adalah salah satu kota paling dinamis dan padat di Asia Selatan. Dengan lebih dari 20 juta penduduk di wilayah metropolitan, Dhaka bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga simbol semangat dan ketangguhan rakyat Bangladesh. Di balik hiruk-pikuk lalu lintas dan lautan manusia, Dhaka menyimpan sejarah yang kaya, budaya yang hidup, dan perkembangan pesat menuju masa depan. Dhaka memiliki akar sejarah yang kuat, dimulai dari abad ke-7 ketika wilayah ini menjadi bagian dari kerajaan kuno. Kota ini mulai berkembang pesat pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Mughal dan dikenal dengan sebutan Kota Maslin karena kain muslin halus yang terkenal hingga ke Eropa dan Timur Tengah. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Lal Bagh Fort, Star Mosque, dan Ahsan Manzil masih berdiri megah, menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau. Dhaka adalah kota yang hidup 24 jam. Di siang hari, jalanan dipenuhi becak, bus, dan kendaraan pribadi yang berlomba melintasi labirin jalanan kota. Di malam hari, kota berubah menjadi tempat berkumpulnya anak muda di kafe-kafe modern, pasar malam, dan taman kota seperti Hatirjil. Meskipun dikenal dengan kemacetan dan kepadatan, Dhaka tetap menjadi magnet bagi para pencari peluang dari seluruh penjuru Bangladesh. Budaya Dhaka merupakan gabungan pengaruh Islam, Hindu, Bengali, dan kolonial Inggris. Festival seperti Pohela Boisakh Tahun Baru Bengali Eid ul Fitr, dan Durga Puja dirayakan dengan meriah. Kesenian tradisional seperti tari Kathak, musik baul, dan kuliner khas seperti biryani Dhaka, fuhka, dan misti doi turut memperkaya pengalaman siapapun yang berkunjung ke kota ini. Sebagai pusat ekonomi utama Bangladesh, Dhaka memainkan peran vital dalam industri tekstil dan garmen yang menjadi tulang punggung ekspor negara. Kawasan industri di pinggiran kota seperti Gazipur dan Safar penuh dengan pabrik yang memproduksi pakaian untuk merek-merek ternama dunia. Selain itu, sektor teknologi dan startup juga mulai berkembang pesat, menjadikan Dhaka sebagai kota dengan potensi ekonomi yang terus bertumbuh. Meskipun menghadapi tantangan besar seperti polusi, kemacetan, dan urbanisasi yang cepat, pemerintah dan masyarakat Dhaka terus berinovasi. Proyek infrastruktur seperti metro rail, pembangunan jalan layang, dan pengembangan kawasan hijau menunjukkan komitmen menuju kota yang lebih layak huni. Dhaka adalah kota yang penuh kontras, modern dan tradisional, padat tapi penuh warna, keras namun penuh harapan. Bagi siapapun yang ingin mengenal denyut nadi Asia Selatan, Dhaka menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Ia bukan hanya ibu kota Bangladesh, tapi juga simbol keteguhan, kreativitas, dan semangat hidup jutaan warganya. Di balik pesona budaya dan geliat ekonominya, Dhaka juga memiliki sisi gelap yang menjadi tantangan besar bagi warganya dan pemerintah. Kota ini tumbuh begitu cepat, kadang terlalu cepat untuk bisa diimbangi oleh perencanaan kota, infrastruktur, dan sistem sosial. Pertumbuhan urban yang masif telah menciptakan berbagai permasalahan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu keluhan utama dari penduduk dan pengunjung adalah kemacetan lalu lintas yang nyaris tak mengenal waktu. Dengan jalan-jalan yang sempit, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, serta kurangnya sistem transportasi publik yang memadai, meskipun metro kini mulai dibangun, perjalanan di Dhaka bisa menjadi pengalaman yang melelahkan dan penuh stres. Menempuh jarak 10 km bisa memakan waktu hingga 2 jam pada jam sibuk. Menurut berbagai laporan global, Dhaka termasuk dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pembakaran bahan bakar rendah kualitas, emisi kendaraan, dan debu dari proyek konstruksi menyebabkan kabut asap tebal di banyak wilayah. Selain itu, pencemaran air, terutama di Sungai Buriganga, menjadi masalah kronis akibat limbah industri dan domestik yang tidak diolah. Di tengah gedung-gedung tinggi dan pusat perbelanjaan modern, terdapat kawasan kumuh, slum, yang luas, tempat jutaan orang hidup tanpa sanitasi layak, akses pendidikan, atau layanan kesehatan yang memadai. Banyak keluarga yang hidup dari penghasilan harian di bawah garis kemiskinan, bergantung pada pekerjaan informal seperti buruh, pengemudi becak, atau pemulung. Dhaka adalah salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Banyak orang tinggal di ruang-ruang sempit tanpa ventilasi, saluran air bersih, atau fasilitas dasar. Kepadatan ini juga berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan jalanan, dan kurangnya ruang terbuka hijau.
Korupsi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan sektor pendidikan turut memperparah situasi. Banyak kebijakan kota yang gagal dilaksanakan karena lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi. Hal ini menyebabkan lambatnya perbaikan layanan dasar dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Bangladesh merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Sebagai ibu kota, Dhaka menanggung beban besar akibat urbanisasi tak terkendali dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir, gelombang panas, dan kekeringan. Sistem drainase yang buruk juga menyebabkan banjir parah setiap musim hujan, merusak infrastruktur dan memicu wabah penyakit. Meskipun tantangannya besar, masyarakat Dhaka dikenal dengan daya juangnya yang luar biasa. Banyak organisasi sosial, inisiatif warga, dan generasi muda yang berupaya menciptakan perubahan, mulai dari edukasi lingkungan, inovasi teknologi, hingga gerakan kesetaraan sosial. Pemerintah pun mulai mengembangkan solusi jangka panjang seperti Smart Dhaka Initiative, perbaikan sistem transportasi massal, dan investasi dalam energi hijau. Kota ini adalah potret kontradiksi, antara harapan dan kenyataan, antara kemajuan dan kemacetan. Tapi mungkin justru disitulah letak kekuatan Dhaka, ia terus bergerak, terus bertahan, dan terus bermimpi untuk menjadi kota yang lebih baik bagi semua. Di balik megahnya gedung-gedung pemerintahan dan kilau pusat perbelanjaan di Gulsan atau Banani, tersembunyi dunia yang sering tak terlihat atau sengaja diabaikan. Di gang-gang sempit kawasan slum seperti Korail, Kamrangirchar, dan Begunbari, jutaan orang menjalani hidup dalam kemiskinan ekstrim, terjebak dalam siklus yang sulit diputus. Bagi banyak keluarga di Korail, tempat tinggal mereka hanyalah sebuah bilik sempit berukuran tak lebih dari 3 kali 3 meter. Di ruangan itu, satu keluarga bisa terdiri dari 5 hingga 7 orang. Tidak ada tempat tidur, hanya tikar atau karung bekas. Tidak ada ventilasi, tidak ada kamar mandi pribadi. Air bersih adalah kemewahan, listrik pun sering padam. Pada malam hari, panas dan suara dari luar membuat tidur menjadi perjuangan, bukan ketenangan. Di tempat seperti Kamrangirchar, anak-anak tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Banyak dari mereka tidak pernah merasakan bangku sekolah karena harus membantu orang tua mencari uang. Di usia yang masih belia, mereka sudah bekerja sebagai pemulung, penjual tisu di lampu merah, atau buruh pabrik kecil. Mereka bukan hanya kehilangan masa kecil, mereka juga kehilangan harapan. Mimpi menjadi dokter, guru, atau insinyur terdengar seperti lelucon bagi mereka yang harus memilih antara makan atau sekolah. Kemiskinan tidak hanya menggerogoti tubuh, ia juga mencuri masa depan. Perempuan adalah kelompok yang paling rentan dalam kemiskinan. Banyak dari mereka yang menjadi korban kekerasan domestik, perdagangan manusia, dan eksploitasi kerja. Dalam kondisi ekonomi yang begitu rapuh, pilihan mereka sangat terbatas. Seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mungkin hanya membawa pulang 2.000 taka, sekitar Rp25.000 per minggu, jumlah yang nyaris tidak cukup untuk membeli makanan pokok. Bagi sebagian perempuan, pekerjaan di industri garmen adalah jalan keluar dari kemiskinan, namun risiko tetap besar, jam kerja panjang, upah rendah, dan kondisi kerja yang seringkali tidak manusiawi. Ironisnya, hidup dalam kemiskinan bisa menjadi lebih mahal. Tanpa akses ke air bersih dan sanitasi, keluarga harus membeli air dari pedagang swasta dengan harga jauh lebih tinggi. Tanpa fasilitas kesehatan publik yang memadai, mereka mengandalkan pengobatan alternatif atau klinik ilegal yang seringkali memperburuk kondisi. Tanpa keamanan sosial, satu penyakit, satu kecelakaan, atau satu pemecatan bisa berarti kehancuran total. Meski hidup dalam keterbatasan yang nyaris absolut, banyak warga slum Dhaka menunjukkan kekuatan luar biasa. Di tengah kegelapan, masih ada ibu yang menyisihkan sedikit uang untuk menyekolahkan anaknya. Masih ada pemuda yang belajar sendiri di bawah lampu jalan demi bisa lolos dari nasib generasi sebelumnya. Masih ada relawan, guru sukarelawan, dan organisasi lokal yang bekerja tanpa lelah memberikan sedikit harapan. Kita sering memandang Dhaka dari atas, dari laporan ekonomi, dari angka pertumbuhan, dari megaproyek pembangunan. Tapi bagi jutaan orang di bawah sana, Dhaka adalah perjuangan harian untuk bertahan hidup. Kota ini bukan sekadar ibu kota negara, ia adalah rumah dari mimpi yang nyaris padam namun belum sepenuhnya mati.
Mengangkat suara mereka, memahami penderitaan mereka, dan mendorong perubahan nyata bukanlah tindakan belas kasihan, tetapi kewajiban moral bagi siapapun yang percaya bahwa kemajuan sejati adalah kemajuan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Permukiman kumuh di Dhaka bukan sekadar deretan rumah reyot, ia adalah kota dalam kota, dengan sistem hidupnya sendiri, aturan yang tak tertulis, dan ketahanan yang luar biasa. Di tempat-tempat seperti Korail Bosti, Satala Slum, atau Raya Bazar, kehidupan berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Padat, semrawut, dan terkadang nyaris tidak manusiawi, namun tetap berdenyut setiap hari. Rumah-rumah di Bosti Slum dibangun dari seng bekas, kayu lapuk, plastik robek, dan apa saja yang bisa melindungi dari hujan dan panas. Tidak ada sistem kepemilikan tanah, banyak dari mereka tinggal secara ilegal di lahan milik pemerintah atau swasta, yang membuat hidup mereka rentan digusur kapan saja tanpa peringatan. Lorong-lorong sempit yang hanya bisa dilewati satu orang dewasa menjadi jalan utama. Di sana, aktivitas harian seperti mencuci baju, memasak, bahkan mandi dilakukan di ruang terbuka, di tengah keterbatasan privasi dan sanitasi. Saluran air limbah terbuka melintas di antara rumah-rumah. Di musim hujan, air cepat meluap dan menciptakan genangan kotor yang membawa penyakit. Toilet umum yang sangat terbatas dipakai bergantian oleh ratusan orang, dan kualitas air bersih seringkali meragukan. Akibatnya, penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah menjadi hal biasa, terutama bagi anak-anak. Fasilitas kesehatan nyaris tak ada, dan ketika ada, kebanyakan tidak terjangkau atau tidak bisa diandalkan. Slum di Dhaka tidak pernah benar-benar sepi. Aktivitas ekonomi kecil-kecilan seperti warung makan, bengkel, penjual sayur, atau jasa potong rambut tumbuh di mana-mana. Di tengah keterbatasan, kreativitas ekonomi tumbuh liar dan beragam. Namun, tak jarang juga kehidupan di slum menjadi tempat subur bagi kejahatan kecil, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan eksploitasi. Keamanan tidak selalu terjamin, dan ketakutan akan penggusuran atau intimidasi dari preman atau aparat menjadi bagian dari keseharian. Anak-anak yang lahir di slum cepat belajar tentang kerasnya hidup. Pendidikan formal masih merupakan kemewahan. Banyak dari mereka harus bekerja sejak kecil untuk membantu keluarga. Mereka menjual kantong plastik di pasar, mengangkut barang, atau menjadi pembantu rumah tangga. Namun di tengah kondisi itu, tetap ada cahaya kecil. Beberapa LSM lokal mendirikan sekolah-sekolah informal di dalam Bosti, kelas-kelas sederhana dengan papan tulis dan tikar, tapi penuh semangat belajar. Anak-anak datang dengan kaki telanjang dan perut kosong, tapi mata mereka tetap menyala oleh rasa ingin tahu. Satu hal yang mencolok di permukiman kumuh Dhaka adalah rasa solidaritas antar warga. Ketika satu rumah terbakar, warga lain datang menolong tanpa pikir panjang. Ketika ada yang sakit, sumbangan dikumpulkan, tak peduli seberapa kecil. Dalam dunia yang sering mengabaikan mereka, para penghuni slum justru membentuk komunitas yang saling menjaga. Permukiman kumuh Dhaka adalah cermin tajam dari ketimpangan sosial yang ekstrim. Kota ini berkembang pesat, namun jutaan warganya masih hidup dalam kondisi yang bertentangan dengan martabat manusia. Mereka bukan sekadar statistik dalam laporan pembangunan, mereka adalah manusia dengan hak untuk hidup layak, bermimpi, dan tumbuh. Selama kota terus tumbuh tanpa memikirkan mereka yang tinggal di pinggiran, selama pembangunan hanya diukur dari pencakar langit dan jalan tol, maka pertanyaan terbesarnya tetap,